Selamat malam dan jumpa lagi di acara Leadership Talk malam ini, teman-teman. Aduh, luar biasa Leadership Talk malam ini karena acaranya sangat berbeda. Karena apa? Nanti kita bisa mendengar sharing dari senior-senior kita nih yang usianya udah mendekati 70 tahun dan ada yang 70 tahun ke atas juga. Yang ada, mereka ada di dalam komunitas bisnis MW dan Network 21. Teman-teman ingat tanggal 29 Juni 2022, 29 Mei 2022 ya, itu hari apa? Ternyata kemarin itu adalah hari lanjut usia nasional. Dan ada di Harian Kompas, itu topiknya adalah lansia juga berhak berbahagia dan bergembira. Nah, teman-teman bersyukur ya, di saat menginjak usia menuju 70 tahun, itu merupakan anugerah yang terbesar di dalam hidup kita masing-masing dan apalagi kita bisa menjalaninya hari demi hari dengan sukacita. Terus ada data-data yang menyebutkan bahwa sebagian besar lansia hidup dengan keluarga dan ada 16% nih lansia perempuan hidupnya sendiri dan 2 juta lansia yang umurnya 65 tahun ke atas itu dalam kondisi miskin. Dan ada penilaiannya, yaitu bahwa lansia ini dianggap tidak memiliki masa depan. Tapi pastinya ceritanya sangat berbeda dari para panelis yang hadir pada malam ini. Oke, langsung saja kita mau panggilkan mereka di dalam screen satu persatu. Yang pertama adalah Dr. Indria. Oke, selamat malam Mas Gadang. Belum, dokter, sebentar, Dr. Indria. Oh, sorry. Mau panggilin dulu. Bentar. Dr. Indria saya panggilin dulu. Ibu bisa bantu di add spotlight. Budina. Oke, yang kedua saya panggilkan Dr. Bondan. Yang ketiga saya panggilkan Ibu Ju. Kemudian ada Bu Lastri. Ada Bu Retno. Pak Pratomo. Pak Pratomo, dan terakhir Ibu Juli. Ya. Oke, nah nampak di layar, kalau di saya sih pakai laptop ini sudah nampak semua, ada Ninin, ada Dr. Bondan, ada Bu Ju, ada Bu Lastri, ada Bu Retno, ada Pak Pratomo, dan ada Bu Juli. Nah, teman-teman, kita mau kenalan dulu, yaitu kita pengen tahu nih latar belakang dari masing-masing panelis. Monggo, kita mulai dulu dari yang pertama adalah Dr. Indria. Oke, selamat malam Mas Gadang, selamat malam semuanya. Perkenalkan diri saya adalah Dr. Mates pensiunan dari TNI Angkatan Laut. Dan saya itu waktu masih aktif luar biasa, banyak sekali kegiatan-kegiatan, yaitu sampai jadi anggota DPR RI. Namun sesudahnya sekarang ini saya berbeda sekali. Jadi saya mulai dari tahun 1917 saya diajak untuk ikut dengan kegiatan yang sekarang ini. Saya kira cukup sekian dulu untuk memperkenalkan, ya. Oke, kita lanjut ya sekarang ke Dr. Bondan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Gadang dan teman-teman semua, Bapak Ibu. Kenalkan nama saya Dr. Bondan Harmani, spesialis mata. Saya sudah pensiun PNS sejak 2018, tapi sekarang masih aktif untuk praktek dokter spesialis mata, melakukan operasi-operasi mata, dan saya menikmati keadaan ini sampai sekarang. Terima kasih, Mas Gadang. Ya, oke. Tadi Dr. Bondan udah nyebutin usianya ya, udah ya? Oh iya, maaf. Usia saya 69 sejak Maret kemarin. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke Ibu Ju. Di-unmute Bu Ju, monggo di-unmute dulu. Bu Ju, di-unmute Bu Ju.
Selamat malam Pak Gadang. Selamat malam teman-teman. Saya Ju Supriyo, pensiunan Bank BUMN di Jakarta. Usia saya saat ini 76 tahun. Terima kasih Pak Gadang. Ya. Oke, kita sekarang menuju ke Ibu Lastri. Oke, selamat malam Mas Gadang. Saya Lastri Krisnarto, saat ini berusia 72 tahun. Saya ibu rumah tangga yang pernah bekerja selama 23 tahun di Kedutaan Inggris dan 8 tahun di perusahaan konvensional. Itu sebagai perkenalan saya. Oh, saat ini juga saya bekerja sosial untuk Yayasan Kanker Anak. Oke, sekarang Bu Retno. Monggo Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Nama saya Retno Cokrosuseno Suparji. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Usia saya 75 tahun. Background edukasi saya adalah arsitek. Dan saya sejak 29 tahun memegang menjadi Vice Chair dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Juga menjadi Ketua Majelis Ta'lim Al-Fat selama 22 tahun. Terima kasih, Mas Gadang. Oke, terima kasih. Sekarang kepada Bapak Pratomo yang ada di Bandung. Pak Pratomo bisa di-unmute? Ya. Selamat malam, Pak Gadang. Saya Antonius Derajat Pratomo. Usia saya 78 kurang 1 bulan. Bulan depan saya masuk usia 78. Saya pensiun dari Kementerian Pariwisata tahun 2004, tapi tetap mengajar sebagai dosen bahasa Inggris sampai 2018. Sekarang saya masih dimintai untuk menangani bidang sertifikasi usaha pariwisata. Terima kasih, Mas Gadang. Oke, sekarang terakhir ke Ibu Yuli. Monggo Bu Yuli. Di-unmute dulu Bu Yuli, di-unmute Bu Yuli. Selamat malam Pak Gadang. Saya Ibu Yuli. Ibu rumah tangga, umur 70 tahun kurang 1 bulan. Saya seorang ibu rumah tangga full, tidak pernah bekerja kemana-mana. Demikian Pak Gadang. Ya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mendengar semua latar belakang dari para panelis, para senior-senior kita. Nah, sekarang kita mau dengerin yuk sharing dari para senior tentang yang namanya apa sih alasannya ada di komunitas bisnis MB dan Network 21. Oke, sekarang kita mulai dari Dr. Indria dulu ya. Oke, dokter, kan Dr. Indria ini kan dulu sangat sibuk sekali di organisasi, punya lifestyle yang di atas rata-rata karena profesinya sebagai dokter spesialis mata. Kita semua setuju ya, apapun pekerjaan atau profesi, kita semua pasti kita harus pensiun karena usia kita. Dan saat ini Dr. Indria sudah pensiun dan mendapatkan uang pensiun. Ngomong-ngomong nih ya, Dr. Indria ini bergabung di usaha ini saat usianya sudah tidak muda lagi. Tepatnya menuju usia 80 tahun. Dan tahun ini usianya 83 tahun. Jadi yang mau nanya nih, alasan apa yang membuat Dr. Indria serius lakukan usaha ini dan sekaligus apa saja sih perjuangan-perjuangannya? Monggo silakan Dr. Indria. Terima kasih Mas Gadang, itulah umur ya. Saya sebut nama aja umur tidak ada. Jadi betul, sebentar lagi 83 tahun. Nama saya sepenuhnya Dr. Indria Asikinata Negara, pensiunan spesialis mata dari TNI AL. Jadi, mengapa sampai saya ikut di dalam usaha ini? Itu adalah karena saya dikenalkan ya oleh seorang ibu yang sudah lama berada di dalamnya di situ. Kemudian saya merasakan, waduh, sesudah pensiun, nggak ada kerjaan. Emang sih pensiun, tapi tidak seperti income yang dulu. Sekarang income-nya pas-pasan barangkali. Ya, ngaku pas-pasan, padahal sering tidak pas-pasan gitu ya. Nah, dengan demikian,
pada waktu saya dikatakan, ayo ikut gitu dengan kegiatan di sini, saya cuma mengatakan why-nya dulu ya, kenapa saya sampai diajak. Saya katakan, oke, saya mau. Kenapa? Nah, yang tertarik adalah mau dapat bonus. Cerita terus dong, apa dapat bonus apa? Nah, saya kira cukup sekian dulu ya, Mas Gadang. Nanti seterusnya saya cerita. Boleh begitu? Ya. Nah, mungkin ditambahkan Dr. Enria, apa ada perjuangan-perjuangan yang Dr. Enria alami nih selama ada di usaha ini? Oh, saya kan tadi saya bilang lagi ini umur 19-17, astagfirullah, 17-an ikut, dan memang dua hal yang sangat saya merasakan karena saya di umur yang hampir 83 tahun ya, untuk mengajak teman-teman saya 60-an aja, aduh katanya, kita sudah tua, kamu kok masih mau usaha-usaha mandiri, cari duit, kamu kan cukup. Oh no, ini untuk saya mau isi waktu. Dan mengisi waktu dengan positif. Karena apa? Aku dapat bonus. Loh, apa? Mas Lupat? Ntar dulu, nanti saya terangkan pada kamu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang usia yang 60 tahun ke atas, ada satu hal yang berbeda dengan yang muda-muda, Mas Gadang, yaitu kita mau ya, kita suka sering lupa. Nah, jadi kalau tidak diulangi, itu selalu itu jadi aduh, memang susah, harus sabar. Saya harus sabar sekali dan saya sering tidak sabar. Dan yang kedua adalah kalau mereka sudah enak dengarnya, mau terusin, baru saya sambung. Jadi tidak bisa seperti yang muda-muda langsung mau berapa sih income-nya, berapa sih bonusnya, nggak mungkin. Yang tua-tua biasa mengatakan, aduh sudah tua, mau cari apa lagi? Kita sudah dianuin sama anak-anak. Itu barangkali bedanya sama dengan yang muda-muda. Gitu. Oke, thank you Dr. Enria. Oke, sekarang kita mau dengerin nih dari Dr. Bondan nih. Monggo Dr. Bondan. Jadi Dr. Bondan ini disponsori oleh muridnya sendiri ya. Waktu itu kalau nggak salah adalah Bu Dina yang sedang mengambil spesialis mata. Dan Dr. Bondan ini punya kesibukan yang sangat luar biasa. Dan juga saya mau nanya nih, apa sih yang dokter lihat dari usaha ini sehingga memutuskan mau bergabung? Dan ngomong-ngomong Dr. Bondan ini sudah cukup lama ya, kira-kira hampir 19 tahun, dan pasti juga banyak nih perjuangan-perjuangan yang sudah dialami. Monggo dok, bisa di-sharingkan dok. Terima kasih Mas Gadang. Ya benar, jadi memang saya pada tahun 2003 itu diperkenalkan usaha ini oleh Dr. Dina yang waktu itu sedang mengambil spesialisasi mata di Departemen Mata FKUI. Saya dosennya jadinya. Saya perhatikan saja apa yang beliau presentasikan, tapi hampir 1 tahun saya tidak melakukan apa. Kemudian, Dr. Dina ini memang saya acungkan jempol karena memang gigih sekali gitu. Memperkenalkan saya di usaha ini bukan hanya sekedar usahanya saja, tetapi sistemnya yang terutama, yaitu sistem Network 21. Di situ banyak pertemuan-pertemuan, kemudian untuk sehari-hari itu kita, waktu itu masih zamannya mendengarkan kaset. Banyak kaset saya dengar. Kemudian berubah menjadi CD, juga saya dengarkan. Jadi itu berjalan sampai setelah saya jalankan istilahnya sistemnya, itu sampai 3 tahun saya mencapai peringkat tertentu yaitu emerald. Nah setelah itu karena saya memang staf pengajar, jadi kemudian praktek, ada operasi, kegiatan saya penuh sekali. Sehingga ya jalan begitu saja, rata saja begitu. Sampai saat yang sekarang ini. Tetapi saya sudah menikmati semuanya, ada bonusnya, ada perjalanannya, dan memang kalau perjalanan bersama-sama mentor itu beda rasanya ya. Dan pada tahun 2018 kemarin ini, itu saya pensiun sebagai staf pengajar.
Nah, setelah itu saya praktek sebagai dokter mata, kemudian juga melakukan operasi. Tetapi pada beberapa rumah sakit itu ada ketentuan bahwa seorang dokter, apalagi yang mengerjakan operasi, itu ada batasnya. Pada umur usia 75 tahun, dia sudah nggak bisa lagi operasi, itu udah ada aturannya. Ini saya mengerti karena ini untuk mencegah terjadi sesuatu ya, karena sudah kena faktor usia, nanti kalau terjadi klaim dari pasiennya, waduh sudah tua diklaim orang pula begitu kan. Jadi saya harus hati-hati sekali. Nah dari situlah saya mulai berpikir harus ada penghasilan lain yang harus saya peroleh, karena saya tetap masih ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa melanjutkan hidup saya ya dengan bahagia bersama istri dan anak sudah nikah. Nah, jadi itu akan tetap berjalan terus perjalanan hidup ini. Dan saya sampai sekarang saya bersyukur bahwa Allah sudah memberikan sesuatu ke saya yang sangat berharga sekali. Ya, yaitu bersama-sama teman-teman yang lain ada di usaha ini. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan, Mas Kadang. Wah, jadi teman-teman tadi kita melihat ya bahwa ternyata ada batasan usia ya dok ya, pada saat kita tidak boleh melakukan kegiatan atau yang kaitannya dengan operasi, dan dokter sudah melihat bahwa usaha ini nanti bisa untuk mempersiapkan penghasilan lain, karena kita pasti butuh biaya kan setelah itu ya. Ya, Oke. betul, Mas Kadang. Ya. Sekarang kita akan bertanya kepada Bu Ju. Jadi ini ceritanya Bu Ju ini sudah pernah bergabung di grup lain. Kemudian setelah pensiun diajak berkali-kali oleh Bu Dina dan berkali-kali juga menolak dengan halus. Nah, Bu Ju, apa yang membuat Bu Ju klik dan mau dibimbing oleh Bu Dina untuk masuk dalam program mentoring, dan Bu Ju bisa ceritakan nih perjuangannya apa nih yang dialami oleh Bu Ju? Terima kasih Pak Gadang. Saya sebelumnya memang betul ada di grup yang berbeda Pak Gadang. Tetapi saya ditinggalkan oleh sponsor saya. Saya bertemu dengan Ibu Dina beberapa kali. Tetapi karena sering ketemu dengan Ibu Dina, ada relationship antara Bu Dina dan saya. Suatu hari Bu Dina bertanya kepada saya, Bu Ju, mau jalankan serius bisnis ini, tapi saya tolak. Saya menolaknya tidak satu kali, tetapi berkali-kali, Pak Gadang. Sampai suatu hari, karena masa pensiun saya yang sudah panjang, itu saya mendapatkan kehidupan saya yang tidak punya apa-apa. Banyak waktu, tidak punya uang. Kehidupan ini memang kan kita perlu uang. Kehidupan yang tak punya uang itu menyakitkan, Pak Gadang. Bersyukur sekali Bu Dina itu tidak jerah di dalam mengajak saya. Nah, dalam Bu Dina mengajak saya kali ini benar-benar klik. Karena saya melihat Bu Dina mengajak ini bukan untuk jalankan usaha, tetapi saya melihat Bu Dina ini sebagai kepanjangan tangan Tuhan yang menolong saya keluar dari keterpurukan saya, hidup yang tak punya apa-apa. Terima kasih Pak Gadang. Jadi singkatnya Bu Ju itu nanti pengen punya banyak waktu, tapi juga pengen punya banyak uang, gitu ya Bu Ju ya? Betul, itu yang enak Pak Gadang. Oke. Punya waktu, punya uang. Iya, oke, thank you Bu Ju. Nah sekarang kita lanjut ke Ibu Lastri. Jadi ini sama juga dengan Bu Ju. Jadi Bu Lastri ini pernah bergabung di grup lain, dan Bu Lastri ini aktif sekali di Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Dan saat ini Bu Lastri itu punya grup besar dan mencetak peringkat-peringkat baru di organisasinya. Nah Bu Lastri, apa sih pertimbangannya Bu Lastri memutuskan ada di grup Bu Dina?
dan melakukan usaha ini. Dan kira-kira ini apa nih aja perjuangan-perjuangan dari Bu Lastri? Terima kasih Mas Gadang. Oke, saya memang mengenal MW melalui produknya. Awalnya saya mengenal melalui produknya. Lama sekali saya termasuk yang setia memakai produk-produknya. Dan 4 kali saya memang bergabung dengan beberapa orang, tapi tidak ada yang mengajarkan bisnisnya, kecuali dengan Bu Dina ini. Waktu saya ketemu dengan Bu Dina, dipertemukan Bu Dina, saya mulai diajarkan bisnisnya. Nah, saya ini kan orangnya sebetulnya kemerungsungan, orangnya tiba waktu tiba akal, terus suka kadang-kadang nggak sabaran, terus bicaranya juga kadang-kadang suka memotong pembicaraan orang. Wah, banyak sekali gitu yang yang tidak baik lah dari diri saya. Tapi itu pun saya juga mulai tahu setelah saya ada di usaha ini dan setelah saya bertemu dengan Bu Dina. Punya itu mengajarkan saya mengenal bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana mengatur time management, dan bagaimana mempunyai visi ke depan. Itu yang saya suka sekali, karena terus terang itu banyak merubah cara hidup saya juga gitu. Sedikit-sedikit saya mulai berubah. Saya mulai tidak mudah sebetulnya untuk saya juga berjuang segitu lama. Sudah lama sekali dari mungkin kalau gabungnya sih sudah lama ya, tapi dengan Bu Dina saya 2013. Sedikit-sedikit saya bertemu dengan orang tuh, cara berbicaranya, cara memberi testimoni, mulailah grup saya ada satu persatu mengikuti, karena mereka sebetulnya melihat perubahan dari diri saya juga, dan saya selalu semangat begitu. Itu Mas Gadang, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Wah, teman-teman, tadi saya mencatat bahwa ternyata pada saat Bu Lastri sudah ada di usaha ini, Bu Lastri bisa melihat yang namanya visi. Nggak banyak loh Bu, senior-senior yang bisa melihat visi loh. Biasanya kalau udah senior itu ya wes karep, ya gimana ya, banyak pasarnya gitu ya, tapi Bu Lastri luar biasa. Di usaha ini bisa melihat visi. Oke, thank you Bu Lastri. Sekarang kita lanjut ya, sekarang ke Bu Retno. Nah, Bu Retno ini baru bergabung kurang lebih dari 3 bulan. Nah, kesibukannya itu padat banget, luar biasa sekali di Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Sama kayak Bu Lastri nih. Dan kehidupannya memang saya lihat udah mapan. Dan setiap ditawari selalu mempunyai jawaban yang sama. Apa jawabannya? Wes, mengko wae to, itu artinya ya nanti-nanti saja. Nah, Bu Retno, apa yang membuat Bu Retno ngeklik untuk melakukan usaha ini dan mengikuti program mentoring Bu Dina? Terus selama 3 bulan ini perjuangannya apa aja? Monggo Bu Retno. Terima kasih Pak Gadang. Mas Gadang, terima kasih. Ya, saya sebetulnya sudah mengenal, memakai produk MW itu lama, awal-awal tahun 2000. Tetapi tidak pernah tertarik untuk menjalankannya, karena pada waktu itu belum mengenal kiat-kiatnya, dan kelihatannya kok susah, jual barang, nawar-nawar, kiri kanan ngajak, banyak yang nggak mau. Nah, ketika waktu itu pada COVID mulai kita selalu bekerja di rumah, begitu pula saya juga work from home untuk yayasan, dan kemudian saya serasa masih ada waktu, dan kemudian dikenalkan oleh upline saya, Ibu Lastri, kepada Bu Dina. Nah, Bu Dina ini adalah memang luar biasa sekali, sangat sabar menerangkan dan mengenalkan teknik penyebaran yang baru, yaitu N21. Mengerjakannya gampang, bekerja keras 1 kali, dan jumlah orang itu nggak usah banyak banget yang harus kita urusin, tapi hanya memperdalam satu persatu. Dan kemudian tentang bonus, ya saya senang banget kalau ada bonus, meskipun orang tua seperti saya sudah tidak butuh maksudnya kehidupan atau keinginan macam-macam sudah lewat itu ya, tetapi untuk mengembangkan kegiatan sosial saya bisa mempergunakan kelak bonus itu. Dan saya di sini juga bertujuan untuk mengajak kepada para pasien, ya, orang tua pasien dari kanker anak di mana saya bekerja.
Dan juga di sini saya menemukan di kelompok ini adalah kebersamaan yang luar biasa, kasih sayang, pikiran positif ya, sesuatu yang membuat enak di dalam kehidupan. Oleh sebab itu saya melakukannya, dan terutama grup ini benar-benar membangun akhlak masing-masing anggotanya. Itulah sebabnya aku ada di sini, dan tentu terima kasih juga kepada para upliner dan pada leaders yang pada jago-jago dan sangat sabar. Demikian Mas Gagan. Ya, Bu Retno, jadi Bu Retno itu sebenarnya ngekliknya karena usaha ini punya sistem ya Bu Retno ya. Meskipun sudah cukup senior, tapi dengan sistem rasanya ngeklik banget ya Bu Retno ya. Betul. Dan itu sistemnya itu mendapat PR-PR dari leadersnya itu semua adalah hobi saya. Menulis, memantau, memperhatikan. Itu mengerjakan hobi, tidak seperti orang kerja pokoknya. Yes, thank you Bu Retno. Oke, sekarang kita lanjut ke Bandung. Kita ketemu dengan Pak Pratomo. Jadi Pak Pratomo ini pernah menjabat di kementerian dan juga punya latar belakang sebagai dosen. Nah, saya tahu kan Pak Pratomo ini punya penyakit yang memerlukan penanganan rutin. Dan biasanya banyak orang kalau kondisinya seperti kayak Pak Pratomo, maunya fokusnya hanya di kesehatan. Nah, sementara Pak Pratomo itu bisa membagi waktunya ada di usaha ini. Nah, Pak Pratomo, apa yang mendasari keputusan Pak Pratomo ada di usaha ini, dan jika ada, yuk perjuangannya apa aja bisa diceritakan kepada kami semuanya. Terima kasih Pak Gadang. Ya, pada prinsipnya saya memang tidak ingin hanya menjadi pajangan, menjadi orang yang tidak berguna. Ya, karena itu saya harus bangkit. Ketika saya pensiun, saya diperkenalkan usaha ini oleh seorang teman, dan ternyata usaha ini cocok dengan identitas saya sebagai pendidik, sebab ada unsur pengembangan dirinya. Ada pengembangan diri di mana di situ, seperti yang Dr. Bondan sampaikan, kita belajar banyak dari audio, ya, kaset waktu itu, ya, CD dan lain-lain. Jadi saya cocok sekali ada pengembangan dirinya. Tetapi saya terpaksa tidak bisa aktif lagi karena kesehatan. Saya mengalami serangan jantung dan harus dioperasi bypass. Maka saya putuskan untuk, ya sudahlah, saya menikmati produknya, kesehatannya saja. Jadi saya berhenti, tidak aktif. Tetapi pada tahun 2015, alhamdulillah anak saya perempuan kedatangan seorang pemuda ganteng melamar dan menjadi mantu saya. Namanya Doni. Untuk aktif, Pak, yuk aktif kembali. Waktu itu saya merasa, masa saya, upline saya usianya separuh dari usia saya. Nanti saya diperintah-perintah anak apa bisa? Tapi saya mikir, saya ingat pesan bapak saya, kamu harus bisa mendidik anakmu menjadi lebih baik. Maka saya ingat, saya ingin mensukseskan atau saya ingin membuat anak saya menjadi sukses. Saya ingin bantu anak saya sebisa saya bisa. Nah, baru tahun 2017 saya aktif menjalankan usaha ini dan dipertemukan dengan Dr. Gina, yang sebetulnya sudah pernah saya kenal 12 tahun yang lalu, tapi waktu itu lain grup, ya, jadi cross line. Ternyata usaha ini menumbuhkan kekuatan interpersonal saya dan menjadikan saya lebih peka pada kesusahan orang lain, peduli pada mereka yang harus dibantu. Saya belajar banyak dari Ibu Dina bagaimana membangun relasi, khususnya dengan mereka yang masih muda. Ini kan saya harus tunduk pada anak saya yang setengah umur di bawah saya. Karena saya masuk dalam komunitas, ya, saya anggap komunitas itu adalah young old, ya, di mana saya bersama dengan yang muda maupun yang usia, saya tidak menjadi tua, tapi tetap senior, tetap produktif, sehat, mandiri, gaul, dan masih terobsesi mengejar citra kemudaan saya. Jadi saya harapkan saya tetap muda dan tidak tua, tetapi senior. Terima kasih Mas Gadang.
Wow, Pak Pratomo, saya tadi ikut ada yang saya catat itu. Kata Pak Pratomo itu punya harapan di masa tua dan Pak Pratomo tidak mau dianggap sebagai apa Pak? Pajangan ya Pak ya. Jangan ya. Dan kemudian ada pengembangan dirinya setelah Pak Pratomo mengenal lebih dekat usaha ini. Dan tadi saya lihat juga anakku sukses, Bapak melu sukses. Gitu ya Pak Pratomo ya. Betul sekali. Ya. Anak sukses, Bapak ikut sukses. Oke. Dan Pak Pratomo, nah sekarang kita mendengarkan dari Bu Juli. Jadi Bu Juli ini adalah ibu rumah tangga sekaligus nenek rumah tangga. Karena udah punya cucu. Dan teman-teman, katanya anak-anaknya udah pesen kalau ibunya nggak boleh ngelakuin apapun juga untuk membiayai hidupnya. Karena ini anak-anaknya itu luar biasa. Anak-anaknya akan menjamin kelangsungan hidup ibunya. Tapi yang namanya Bu Yuli nggak tinggal diam aja. Bu Yuli itu selalu rajin hadir di acara Zoom mentoring. Nah, teman-teman penasaran dan mau dengar apa yang membuat Bu Yuli ambil keputusan lakukan usaha ini dan apa aja nih Bu Yuli perjuangan-perjuangannya kalau ada. Monggo di-unmute Bu Yuli, di-unmute. Selamat malam Pak Gadang. Saya Bu Yuli, full ibu rumah tangga juga sekaligus nenek. Semoga saya menjadi nenek yang penuh harapan, bermakna, dan berbeda. Karena saya ikut dalam usaha ini ingin sekali sehat, finansial, dan sehat fisik. Itu yang saya utamakan. Saya diperkenalkan usaha ini dari Ibu Lastri upline saya. Sebetulnya saya memang sudah tidak boleh melakukan apapun karena semua sudah ditanggung biaya hidup sama anak saya. Tapi saya kan di rumah sendirian, tidak punya teman. Jadi ingin mempunyai teman. Nah, saya di komunitas yang berpikiran positif dan semuanya melakukan kegiatan positif, saya jadi punya teman dan keluarga baru yang banyak karena pemikirannya sangat maju dan untuk melakukan usaha ini memang penuh perjuangan karena walaupun saya ditolak untuk mau melakukan usaha ini, kamu udah tua, kenapa mau ikut-ikutan usaha? Udah cukup hidupnya. Tapi saya nggak mau ongkang-ongkang kaki. Saya ingin mandiri, ingin punya usaha sendiri supaya tetap sehat dan punya finance sendiri. Bebas untuk menggunakan finansial saya sendiri. Begitu Pak Gadang. Wow, luar biasa Bu Yuli. Bu Yuli tadi bilang pengen jadi nenek yang penuh harapan. Pengen jadi nenek yang bermakna dan berbeda. Wah, keren banget ya. Dan teman-teman tadi dengar ya, ternyata Bu Yuli punya keluarga baru, yaitu keluarga baru yang positif semua. Benar ya Bu Yuli ya? Betul Pak Gadang. Oke, teman-teman kita udah dengerin nih semua ya mengenai alasan mereka atau tadi para senior kenapa sih ada di komunitas bisnis MW dan Network 21. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya nih. Kita mulai dari Dr. Indria dulu. Apa yang sudah didapatkan? Monggo Dr. Indria. Di dalam sekarang zaman pandemi, banyak sekali yang saya belajar sebenarnya. Saya ikut selalu dengan terus terang dengan MW ini saya belajar, tetapi pada waktu saya mulai aktif betul-betul melaksanakan pekerjaan ini, nomor satu, saya memperdalam diri dengan Zoom. Di umur-umur saya itu, Zoom itu, waduh, apa itu Zoom? Tapi akhirnya saya bisa hubungan melalui Zoom, saya hubung-hubungan sama teman-teman, itu sesuatu yang, di umur saya 83 hampir ini, saya berterima kasih. Teristimewa pada anak saya. Dan kedua adalah bahwa dengan saya belajar banyak, saya bisa share pada teman-teman. Dan ini penting sekali.
Karena dengan sharing, teman-teman bisa mengikuti apa yang saya kerjakan. Dan itu sebenarnya tujuan saya. Ya. Dan karena saya selalu kerja dari dulu, saya tidak bisa diam. Nah, ini saya berterima kasih padanya Maha Kuasa. Karena apa? Sampai saat ini, kadang-kadang sampai jam 10 malam, saya masih bina hubungan, masih apa saja saya kerjakan. Demi apa yang saya kerjakan untuk MW ini. Dan dapat bonus. Nah, saya mau kemukakan di sini, yang penting sekali, saya mau sebut sebenarnya ya apa yang saya pakai dan betul-betul penting sekali, yaitu pakailah apa-apa dari MW ini. Produk-produknya itu benar-benar. Dua yang saya selalu beritahu pada teman-teman saya yang 70-an ke atas. Mereka tidak percaya, tetapi coba deh, saya bilang. Mereka coba. Yaitu adalah pertama yang disebut high protein. Protein itu landasan punya kekuatan, kita punya kesehatan. Sel-sel kita punya sel tubuh. Itu penting sekali. Garis bawahi itu high protein. Dan kedua adalah salmon omega. Salmon omega di zamannya sekarang ini, yaitu dengan COVID ini, wow, peredaran darah kita perifernya itu begitu bagus. Dan sudah terbukti, ada testimoni pada saudara saya, pada anak saya sendiri juga. Yang dia juga adalah pengikut. Jadi saya hanya mau mengatakan, saudara-saudara, teruskan, kita sharing apa yang kita dapatkan, apa yang kita pakai, dan ternyata dengan demikian kita mendapatkan banyak teman, dan banyak yang juga mengikuti langkah-langkah saya. Dan di atas segalanya, ilmu-ilmu baru di umur saya 82 plus, saya dapatkan. Begitu, Mas Gadang. Wow, Dr. Indria tadi bilang memperdalam diri dengan teknologi. Berarti sekarang udah nggak ada lagi istilah gaptek ya, Dr. Indria ya. No gaptek, gitu ya. Kemudian, tadi saya catat, yaitu pada saat Dr. Indria melakukan sharing, itu artinya sedang membangun sebuah silaturahmi. Wow. Dan ngomong-ngomong sudah merasain bonusnya juga kan. Nah, dan ternyata sampai sekarang ini Dr. Indria kelihatan benar-benar masih kelihatan muda karena ternyata menggunakan produk-produk dari MW. Kelihatan banget, masih suaranya masih lantang, semangatnya. Wow, ini karena produk dari MW ya, dokter ya. Oke, thank you, Dokter Indria. Rambut kita menginjak ke... Kenapa? Rambut belum putih. Oh iya, rambutnya Dokter Indria belum putih. Wah, ini juga karena produk-produk dari Nutrilite. Oke, nah sekarang kita lanjut ke Dokter Bondan. Pastinya 19 tahun dok ya, banyak hal-hal yang sudah didapatkan. Monggo diceritakan Dokter Bondan. Bisa di-unmute. Ya, terima kasih Mas Gadang. Ya, dari sejak mula-mula saya ikut memakai produk MW di sejak tahun 2003, itu sampai sekarang tidak pernah putus. Dan dengan memakai produk-produk MW, terutama yang nutrisi seperti suplemen dan sebagainya, itu kita akan lebih mudah untuk bisa bicara dengan orang lain karena buktinya ada gitu. Buktinya ya diri saya sendiri begitu. Teman-teman saya kalau ketemu saya sekarang itu masih bilang Dr. Bondan masih seperti yang dulu saja gitu. Ya alhamdulillah, itu anugerah Allah itu buat saya. Ya, tapi terus terang memang produk-produk yang terutama seperti Dr. Ninin tadi bilang itu protein itu nggak pernah saya lepas. Kemudian omega 3 kita tahu itu kan buat pembuluh darah kita. Dan yang ketiga adalah yang selalu saya tidak lupa itu adalah vitamin C. BioC itu sangat baik sekali. Ada penelitian di salah satu presiden mata waktu itu tentang pengaruh vitamin C itu pada pencegahan seseorang menjadi katarak. Dan itu saya percaya sekali, karena dia mengatakan dalam penelitiannya bahwa orang Indonesia itu lebih cepat dapat katarak
karena kekurangan vitamin C di dalam tubuhnya. Dan kebetulan istrinya itu juga ahli gizi yang juga sekaligus gitu buat ngambil. Dia membuktikan bahwa memang vitamin C, kandungan vitamin C di manusia Indonesia itu memang kurang. Oleh karena itu yang dihubungkan dengan orang tua itu lebih cepat dapat katarak karena kekurangan vitamin C. Jadi vitamin C itu jangan baru diminum umur 60-an, sudah terlambat itu namanya. Pakai sejak dulu-dulu gitu waktu masih muda gitu. Dan saya percayai karena alhamdulillah anugerah Allah tuh sampai sekarang saya belum ada katarak. Orang lain sudah, yang junior saya yang operasi kataraknya gitu. Ya itulah semua produk M itu memang bagus sekali. Dan dari produk itu kemudian ada sistemnya yang saya bilang tadi, sistem Network 21 saya ikuti sesuai dengan arahan dari mentor saya, Dr. Nandia, dan saya sudah menikmati bonusnya, perjalanannya, ya bonus keuangannya, semuanya sudah kita dapatkan begitu. Nah, itu ini salah satu perjalanan saya ke Shanghai. Saya sendiri sampai sudah lupa di kapan itu. Saya bersama istri saya ikut ILS di Shanghai. Jadi perjalanan-perjalanan beginilah yang menjadi penghibur gitu buat kita yang sudah kerja dan ada balasannya gitu. Ini kami tentu belum jarang kan, mentor saya saja mungkin yang pertama kali juga nih ikut Caribbean Cruise nih, naik kapal mewah layar dari Singapura sampai ke Thailand. Dan ini bonus-bonus inilah yang sudah saya peroleh dan saya nikmati dan akan saya lanjutkan terus. Karena itu saya bilang tadi, saya sudah pensiun dan seorang operator, apalagi operator mata itu punya keterbatasan pada umur tertentu, dia sudah tidak boleh lagi operasi. Nggak ada orang mau operasi dengan dokter yang tangannya sudah tremor, itu kan repot gitu, melihatnya aja sudah susah. Jadi itu yang saya perjuangkan sekarang ini supaya ya saya masih melanjutkan hidup saya yang biasa-biasa saja, tetapi menyenangkan bersama istri dan anak dan mantu. Itu yang saya lakukan sekarang ini, Mas Gadan. Ya. Jadi artinya nanti nggak perlu khawatir ya dok ya, bahwa pada saat nanti sudah tidak punya penghasilan, tapi ada penghasilan lain dari usaha ini, dari komunitas bisnis ini. Teman-teman tadi ada pelajaran baru nih. Jadi teman-teman, bagi yang mereka supaya tidak kena katarak lebih cepat, konsumsi yang namanya Biosi Plus dari Nutrilite. Benar ya dok ya? Betul sekali Mas Gadan. Oke. Teman-teman, tadi kita udah dengerin dari Dr. Bondan, dan kita juga udah ngeliat tadi ada traveling dari MW. Tadi contohnya hanya 2 aja yang disampaikan oleh Bu Dina, yaitu yang pertama di Shanghai, yang kedua pada saat naik cruise. Nah, sekarang yuk kita nyambung ke Ibu Ju. Apa Bu Ju yang Bu Ju udah dapetin nih ada di usaha ini? Banyak Pak Gadang. Yang pertama itu produk-produk MW yang semuanya berkualitas, bagus, dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua itu harapan. Rumah saya, Pak Gadang, sudah sangat perlu perombakan total. Sebagaimana kita tahu, kalau kita punya rumah kan perlu maintenance. Nah, itu maintenance-nya itu ala kadarnya. Ditambah dengan COVID, itu sama sekali tidak ada maintenance yang saya lakukan. Nggak ada uangnya. Nah, bisnis MW dengan sistem N21 ini adalah jawaban yang tepat buat saya. Yang lebih saya syukuri, Ibu Dina dalam 2 bulan terakhir ini membuat
membuat bagi leader-leadernya, termasuk saya, karena saya ada di dalamnya, itu alat-alat untuk menjalankan bisnis kita supaya mendapatkan hasil, yaitu uang. Yang makin lama, makin besar. Alat-alat ini dibuat satu-satu oleh Bu Dina. Kemudian diperkenalkan kepada kami, itu satu-satu. Diajari cara menggunakannya dengan cara yang sederhana dan harus benar. Saya jadi mengerti Pak Gadang cara menggunakannya. Dan karena saya mengerti, maka rasa percaya saya menjadi tumbuh. Percaya saya menjadi tumbuh, harapan saya tumbuh juga. Yaitu punya penghasilan yang saya belum kenal Pak Gadang, tetapi yang sering dikatakan oleh Bu Dina, makin lama makin besar. Dan saya percaya itu. Nah, Pak Gadang, itulah yang saya dapat dari bisnis ini. Apalagi Pak Gadang kalau saya proaktif lapor kepada Ibu Dina apa yang saya lakukan. Pasti hasilnya itu akan ada. Dan punya harapan itu enak sekali Pak Gadang. Karena harapan itu membuat saya berani menjadikan cita-cita saya kenyataan. Yang nomor 1, a cozy home. Terima kasih Pak Gadang. Oh, ternyata di usia Buju yang sekarang, Buju masih melihat ada sebuah harapan ya Bu ya di usaha ini ya. Besar sekali Pak Gadang. Karena orang yang punya harapan, dialah orang yang akan menjadi pemenang kehidupan. Ya, oke. Dan terima kasih Pak Gadang. Tadi Buju juga bilang, usaha ini sederhana karena sudah disediakan alat-alatnya oleh mentor kita. Gitu ya Buju ya, sederhana Betul. karena sudah disediakan alat-alatnya. Oke, thank you Betul Buju. sekali. Sekarang kita lanjut ke Ibu Lastri. Apa nih Bu yang sudah didapatkan Bu Lastri? Terima kasih Mas Gadang. Betul sekali itu apa yang dikatakan Buju semuanya. Saya sangat setuju. Memang betul di usaha ini saya juga bukan hanya mendapatkan uang ya sebetulnya, tapi saya mendapatkan pengembangan diri saya. Terus saya bisa mempunyai finance, pengaturan keuangan karena diajarkannya time management yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan yang paling juga terkena terhadap saya itulah afirmasi ya. Kalau kita punya afirmasi, ternyata itu jadi kenyataan. Saya sudah sempat buktikan hal itu ya dalam usaha ini. Belum pernah saya lakukan itu dan saya percaya betul ya. Waktu itu ini cerita sedikit ya Mas Gadang. Waktu tahun lalu persis bulan Juni tahun lalu, kebetulan 13 Juni tahun lalu, suami saya terkena COVID. Terkena yang sebetulnya waktu itu yang dahsyat sekali itu. Lalu dia itu harus di ventilator, sudah ini sekali, sudah parah sekali. Melihat hasil laboratoriumnya, dokternya bilang ini semuanya minus semuanya. Jadi gulanya darahnya aja sampai 600 dan nafasnya waktu itu sudah kembang kempis. Singkat kata, kalau orang yang mengalami begitu sudah panik mungkin ya, nangis mungkin begitu ya. Tapi saya nggak pada siapa saya mengadu kecuali kepada mentor saya mengadu pada Bu Dina, Bu, ini bagaimana ya kok suami saya seperti ini gitu. Padahal itu hari Minggunya atau Sabtu waktu itu saya lupa, sehari lagi akan ada N21 Connect. Jadi kan pikiran saya jadi agak tercabang waktu itu ya, aduh harus ngurusin ini sementara saya juga punya goal. Nah, di situ saya diminta Bu Dina untuk Bu Lastri harus coba afirmasi. Saat ini pun Bu Lastri tidak bisa berbuat apa-apa ya. Pakai sudah dalam ICU, saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Bu Lastri bisa berbagi katanya. Maksudnya bagaimana Bu? Berbagi kepada sesama, yaitu dalam hal ini di usaha ini memang waktu itu saya harus bisa membantu banyak orang juga melalui N21 Connect. Pada saat itu kan ada seminar N21 Connect ya. Nah, saya afirmasi bahwa
Pak Kris akan sehat, dan saya lakukan kerjanya, jadi saya tetap melakukan usaha ini dalam keadaan suami saya sedang di rumah sakit. Jadi bukan malahan meraung-raung, atau tentu selain berdoa, Bu Dina bilang berdoa pada Allah, percaya pada Allah, semua ditangani, dan afirmasi itulah yang menguatkan saya, dan nyatanya betul-betul keajaiban ya. Jadi keajaiban Pak Kris berangsur, ya bukan berangsur baik ya, pada saat itu saya sudah ambil keputusan oleh dokter waktu itu harus menandatangani apa namanya nih, kalau dia harus cuci darah lah, tapi singkat kata itu karena afirmasi saya lah, saya merasa bahwa dia mendapat jalannya. Itu terus uang memang perlu ya, saya perlu sekali uang, dan di usaha ini pun saya rasa bukan suatu apa namanya kebetulan saya ada di usaha ini, tapi memang melalui Allah lah saya ada di usaha ini, karena apa ya, saya ini sudah suami saya bekerja tidak punya pensiun, saya pun tidak punya pensiun. Dari mana lagi saya akan mendapatkan uang kalau bukan dari usaha ini? Saya tidak punya keahlian lain kecuali di usaha ini, hanya kerjaannya hanya sharing, testimoni, begitu. Jadi untuk saya merasa beruntung sekali saya ikut dalam usaha ini. Apalagi lingkungan semua di sini positif, tidak ada satupun orang yang berkata negatif. Malah tidak diperbolehkan lah kita bicara negatif. Dan kita harus punya visi ke depan yang optimis. Saya selalu mengatakan bahwa ya saya pasti suatu saat akan bisa kaya. Saya ditertawakan loh sama orang-orang, tapi saya tetap percaya. Itu aja Pak Gadang. Ya. Nggak usah khawatir Bu Lastri, karena afirmasinya pada saat Bu Lastri bilang, aku harus kaya, nanti Bu Lastri pasti kaya. Karena itu kan sudah cerita afirmasi. Jadi benar loh Bu Lastri, saya juga baru mempelajari yang namanya kekuatan afirmasi ini di usaha ini. Saya waktu di kerjaan dulu nggak pernah diajarkan yang namanya afirmasi. Wow. Dan di usaha ini juga kita akhirnya bisa melihat visi ya Bu ya. Kita bisa melihat visi ke depan kita ya, masa depan kita seperti apa. Oke, thank you Bu Lastri. Nah, sekarang kita mau dengerin nih sharing dari Ibu Retno. Apa Bu yang sudah didapatkan meskipun baru 3 bulan saja? Terima kasih Mas Gadang. Di dalam 3 bulan ini betul-betul 3 bulan yang padat dan sangat menyenangkan. Banyak sekali yang masuk ke dalam pemikiran saya dan menambah ide-ide ya. Kan nggak jarang nggak sering suatu komunitas yang demikian positif. Tapi memang di atas segala-galanya pemakaian produk MW itu memang luar biasa yang sudah saya lakukan dari sejak awal tahun 2000. Tidak saja yang masuk ke dalam untuk vitamin, tapi penyaringan air, untuk keran itu semua saya sudah memakai itu. Nah, jadi memang kita memilih hal yang bagus, tetapi kita menerima hal lain yang lebih bagus. Dan yang terutama untuk dalam pekerjaan saya yang bisa saya sambungkan adalah menimbulkan ide-ide buat anak-anak saya ya. Anak-anak di dalam tanda kutip ya. Anak-anak adalah para orang tua pasien kanker anak, juga para relawan kanker anak yang selalu ada berkumpul, selalu ada pelatihan, dan semua ilmu-ilmu yang saya dapat itu betul-betul dapat dicocokkan. Kenapa saya harus begitu bersemangat ya? Karena pada umumnya para orang tua survivor kanker anak itu banyak yang dari keluarga prasejahtera ya, dan padahal mereka, meskipun anaknya sudah sembuh, mereka harus tetap mengawasi sampai orang tuanya udah nggak ada tuh, pokoknya harus lihat terus. Apakah ada pucat, apakah ada apa. Jadi dia harus awas. Berarti dia harus di rumah. Pulang sekolah anak dia harus di rumah. Nah, pekerjaan ini sangat baik untuk mereka. Dan udah nggak susah kayak dulu, karena kalau kita stop ada sesuatu halangan, cepat kita mendapat bantuan. Dan bantuan itu bukan kelompok loh, bantuan itu pribadi, bayangkan. Jadi baik Bu Lastri maupun Bu Dina dan kawan-kawan lain yang memberikan masukan itu satu persatu. Bayangkan masalah begitu banyak, tapi kita mendapat input secara pribadi. Itu adalah sesuatu yang wah, pokoknya kalau nggak merasakan,
tidak bisa membayangkan betapa ini suatu komunitas yang bagus. Selain daripada itu, tentu kita mendapat pelajaran komunikasi yang sangat perlu bagi pasien dan anak dan dokter, dan kita mempergunakan sistem komunikasi itu. Dan yang paling penting juga dalam ini adalah kita belajar atau selalu belajar terus ya untuk memberikan manfaat pada orang lain. Itu adalah puncak yang selalu didengungkan oleh yang paling leaders yang paling dari Bu Dina itu, yang udah cantik dan selalu ceria dan memberikannya dengan semangat ya. Jadi kita juga selalu mencoba untuk mendengar sehingga memasukkan semua ke dalam pikiran kita. Begitu banyak, meskipun baru 3 bulan, tapi saya sudah membreakdown semuanya. Ini hal-hal yang tetap bisa saya lakukan, terutama karena itu semua adalah merupakan hobi. Jadi bukan suatu pekerjaan yang berat. Atau kalau yang namanya tantangan ya mesti namanya orang hidup ya, tapi ya kita bisa selesaikan sendiri toh. Orang tua memang lebih mudah menjawab tantangan daripada yang muda. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk apa yang telah saya dapat di sini. Terima kasih. Teman-teman, tadi lihat ya, Bu Retno itu usianya 75 tahun, tapi karena ada di komunitas ini, Bu Retno bisa punya ide-ide, bisa punya kreativitas. Wow, luar biasa. Dan Bu Retno senangnya apa? Ada konsultasinya secara private ya, baik dari Bu Lasih maupun dari Bu Dina. Dan tadi Bu Retno bilang, meskipun usiaku udah 75, aku selalu belajar. Belajarnya apa? Yaitu belajar untuk menjadi manfaat bagi sesama. Wow, gitu ya Berto ya. Oke, sekarang kita mendengarkan dari Bapak Pratomo. Apa Pak yang sudah didapatkan Pak? Monggo di-unmute Pak Pratomo. Itu kalau sudah usia itu lupa, gampang lupa. Baik, Pak Gadang, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa saya ini kan kendalanya pada kesehatan. Nah, justru dengan saya bergabung ini, saya mampu mengendalikan kesehatan saya melalui produk-produk kesehatan yang ada di MB. Jadi saya bersyukur sekali. Satu hal yang saya tidak pernah lupakan, yaitu ketika pada bulan November tahun 2021, ketika COVID sedang hangat-hangatnya, itu gula darah saya drop, sehingga saya harus dirawat di suatu rumah sakit. Dan ternyata saya telepon rumah sakit se-Bandung itu penuh semua, ya, sehingga dokter hanya menawarkan satu yang siap, yaitu ada satu kamar yang siap, dan kamar itu kamar VIP. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus saya keluarkan hingga di kamar VIP. Tapi karena itu solusi yang satu-satunya yang harus saya tempuh, maka saya ambil kesempatan itu. Puji Tuhan, biaya rumah sakit yang harus saya cover tadi ternyata bisa tercover dari bonus saya bulan sebelumnya di MB. Jadi saya tidak pernah mengira, ya ternyata MB yang membayari semua hasil daripada biaya dari rumah sakit itu, bahkan lebih, ya tidak hanya pas buat biaya rumah sakit, tapi saya mendapat lebihnya dari MB. Jadi terima kasih MB untuk bantuan, bukan bantuan ya, tapi bonus yang saya terima dari kegiatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya bisa membangun hubungan yang lebih akrab dengan saudara-saudara yang tidak pernah saya sapa. Dan ini juga adalah bimbingan mentor saya, Ibu Dina. Sapalah semua orang yang Anda kenal, termasuk saudara-saudara, dan kembali menjadi dekat hubungan kami dengan mereka, juga teman-teman yang lama, sehingga kami boleh menambah banyak teman-teman baru dalam usaha ini. Dan satu hal yang saya juga belajar adalah menjadi rendah hati. Kenapa? Saya harus nurut kepada upline saya yang masih muda. Harus nurut, saya nggak bisa bantah. Ya sudah, saya harus terima itu. Ya, jadi di usaha ini saya diajarkan untuk berpikir sederhana,
Ya, karena saya ini dosen kan mikirnya suka yang muluk-muluk. Ya, tetapi di usaha ini saya dipaksa berpikir sederhana, juga disiplin. Ini biasanya kalau yang udah umur ini kan suka ngaco ya, maunya seenaknya. Nah, di sini saya belajar untuk disiplin, membangun kebiasaan-kebiasaan positif. Itu yang saya rasakan. Ya, jadi betul-betul saya berterima kasih berada di komunitas ini. Terima kasih, Mas Gadang. Wow, banyak banget ya Pak Tom. Wah, saya juga sampai mencatat di Pak Tom. Yang pertama, Pak Tom itu bisa mengendalikan kesehatan. Meskipun kemarin sempat ada kesehatan yang kurang baik, tapi sekarang Pak Tom kelihatan lebih. Sekarang memang udah sehat kembali ya Pak Tom ya. Kemudian usaha ini membuat Pak Tom sekarang bisa membangun silaturahmi. Jadi banyak temannya, hubungan saudara yang jauh sekarang jadi makin lebih dekat ya Pak Tom ya. Ya. Kemudian dapat teman baru, benar tadi dapat teman baru. Kemudian Pak Tom juga belajar bagaimana meskipun di usia sekarang tetap rendah hati ya Pak Tom. Kemudian berpikir sederhana, kemudian disiplin dan melakukan kebiasaan rutin yang selalu kita lakukan di komunitas ini. Thank you Pak Tom untuk sharingnya. Nah, sekarang kita terakhir kepada Ibu Juli. Ini apa Bu yang udah didapatkan? Monggo di-unmute Bu Juli. Di-unmute. Mohon dibantu teman-teman untuk melakukan unmute dan video on, Bu. Selamat malam, Pak Gadang. Ya. Ya, silakan Bu. Tolong di-unmute Bu. Selamat malam, Pak Gadang. Yes, selamat malam. Yang sudah saya dapatkan di usaha ini, ya, pertama adalah memang kesehatan benar. Karena saya pernah stroke, jadi dengan bantuan Nutrilite yang saya konsumsi, sungguh-sungguh hebat. Jadi cepat pemulihannya. Dan dengan adanya dalam komunitas yang berpikiran positif, keluarga yang positif, saya jadi mempunyai banyak teman. Saya bisa berkenalan banyak teman, baik teman baru maupun teman saya berani menyapa banyak orang untuk baik silaturahmi sebanyak-banyaknya dan memberikan informasi yang positif dan bermanfaat kepada sesama yang membutuhkan. Seperti yang saya butuhkan, yaitu kesehatan ataupun kesehatan fisik maupun kesehatan finansial. Begitu Pak Gadang. Wow, jadi Bu Yuli, sekarang coba kira-kira ada nggak ya, ada sebuah komunitas yang kita diajarkan selalu untuk berpikir positif ya Bu ya. Kemudian sebuah komunitas yang dimana kita dapat keluarga baru, yang dimana keluarga baru ini saling mendukung Bu Yuli untuk Bu Yuli bisa maju, bertumbuh, dan sukses. Benar ya Bu Yuli ya? Betul Pak Gadang. Dan yang terpenting tadi, struknya Bu Yuli sudah bisa teratasi dan sekarang Bu Yuli sudah tidak lagi ya Bu ya. Sempat nggak bisa bicara ya Bu Yuli ya waktu itu ya? Ya betul. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim aja nggak bisa Pak. Wah, alhamdulillah ya, kita lihat teman-teman sekarang Bu Yuli udah sehat dan bicaranya juga udah lancar, udah semangat sekali. Oke, teman-teman, kita nggak terasa ya, kira-kira sudah 1 jam. Nah, kita akan membuka tanya jawab bagi teman-teman yang ada di kolom chat yang bisa ditanyakan langsung kepada panelis yang hadir pada malam ini. Monggo silakan. Monggo mungkin bisa dibantu untuk Mas Denny, bisa dibantu untuk Mas Gadang, itu ada pertanyaan dari Ibu Nur Anissa kepada Dr. Bondan. Produk MB yang khusus pencegahan atau katarak itu dikonsumsi berapa lama? Atau mulai kapan gitu sebaiknya? Dr. Bondan mungkin yang bikin penelitian. Bukan, sebenarnya penelitian itu dilakukan oleh calon dokter spesialis mata. Jadi memperhatikan sekali penelitiannya itu karena menyangkut sebenarnya vitamin C itu kan mudah dapatnya dan di mana-mana tuh ada saja. Dan kebetulan saja produk MW itu vitamin C yang 500 mg
UC itu kan 500 mg, jadi itu cukup sebenarnya. Sehari 1 saja cukup. Dan kalau ditanya mulai kapan, nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu seminggu lagi. Hari ini kalau memang belum minum, minum sekarang. Gitu. Jangan nanti nunggu umur 60-an, baru 70-an baru minum. Wah, sudah terlambat. Ya, jadi mulai dari sekarang yang muda pun, yang masih muda, umur 40, silakan mulai. Nggak usah ditunda-tunda lagi. Segera saja diminum, karena itu efeknya supaya itu kan antioksidan. Dan katarak itu juga ada hubungannya dengan antioksidan gitu. Jadi proses yang ada di tubuh itu kan memang tidak baik. Di Indonesia itu kan banyak polusi dan sebagainya. Jadi musuhnya ya, lawannya ya vitamin C, antioksidan. Itu saja sebenarnya. Jadi segera saja, nggak usah mikir besok atau 2 hari lagi. Hari ini, malam ini, kalau bisa sekarang saja. Ya, itu yang tadi yang bertanya Dr. Nur Anisah dari Madura, Dok. Dan dokter, itu Biosi Plus itu yang punyanya Nutrilite itu extended release. Jadi cukup diminum 1 tablet saja, 1 kapsul saja, dia akan terilis step by step, pelan demi pelan, sampai 8 jam. Jadi pada manusia yang normal atau yang untuk dosis maintenance bisa diminum 1 kali 1, tapi pada kasus di mana mungkin ada komorbid atau ada penyakit lain bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Setuju, Dokter. Iya. Ada lagi Bu Dina yang bisa dibacakan di kolom chat? Baru itu Pak Gadang, sebentar. Atau mau pakai raise hand mungkin? Ya, monggo teman-teman yang mau bertanya kepada para panelis bisa raise hand, nanti kita open untuk mic-nya, kita unmute. Silakan kalau ada yang mau bertanya ditujukan kepada salah satu dari panelis atau mungkin lebih dari satu juga nggak apa-apa. Sepertinya semuanya terinspirasi nih Pak Gadang. Oke, di kolom chat juga sudah tidak ada, Bu. Ada, ya oke. Nanti mungkin Pak Gadang ceritakan kalau akan dirilis di YouTube ya. Oke teman-teman, jadi ini nanti akan dirilis YouTube link kami, jadi kami punya YouTube link, jadi nanti malam ya Bu ya udah bisa kita rilis. Jadi teman-teman, kita semua sudah mendengar sharing dari para panelis atau para senior-senior kita, dan mereka, tadi kita dengar semua ya, cukup positif dan bersyukur sudah ada di komunitas bisnis MW dan Network 21. Kalau saya sendiri pribadi, ya saya kan pasti akan sampai ya pada usia-usia tersebut, dan saya juga sudah bersyukur karena saya sudah ada di dalam komunitas ini. Jadi teman-teman yang hadir di acara Leaders Talk ini segera mengambil keputusan hari ini, karena tidak ada kata yang terlambat. Yang terlambat adalah jika kita tidak memutuskan hari ini. Oke, terima kasih buat Dr. Indria, Dr. Bondan, Ibu Ju, Ibu Lastri, Ibu Retno, Pak Pratomo, dan Ibu Yuli. Dan kita ketemu lagi di acara Leaders Talk selanjutnya.